Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan kari ayam. Ini aku siapkan ayamnya, ayam negeri atau ayam gendut. Aku spesial banget bikinnya pakai paha. Ini pahanya ada paha bawah dan paha atas supaya nanti anak-anak lebih suka untuk memakannya. Selain ada ayam, di sini juga aku akan tambahkan bahan lainnya, yaitu kentang. Ini aku siapkan kentangnya sebanyak 500 gram. Tadi ayamnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita pakai bumbu yang sederhana aja. Di sini ada cabai keriting, ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada kunir dan juga ada kemiri. Nah, di sini aku akan tambahkan lagi bahan. Di sini ada ketumbar, merica dan juga ada jinten. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya. Nah, ini biar lebih gampang untuk blendernya. Bahan-bahannya kita potong-potong. Kemudian kita tambahkan lagi air atau minyak supaya dia lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbunya sudah halus, sekarang siap memasaknya. Siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti air bekas blendernya itu sudah agak asat. Setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Di sini ada daun kunir, kemudian di sini ada serai, ada daun salam, ada laos dan juga ada jahe. Kemudian ada kayu manis, kemudian ada kembang peka dan juga ada kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget dan warnanya juga sudah cantik banget kayak gini. Ini sudah matang bumbunya. Sekarang di sini kita akan masukkan ayamnya. Kalau ayamnya sudah masuk, kita jangan langsung masukkan santannya ya, tapi kita akan aduk-aduk dulu. Kita akan masak ayamnya sampai nanti kaku. Nah, ini supaya rasa ayam mentahnya atau anyirnya itu hilang nanti kalau dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalnya ayamnya sudah kaku kayak gini, baru kita akan siap masukkan santannya. Nah, setelah santan masuk, kita aduk-aduk sebentar, biarkan semua bahan tercampur rata. Baru setelah ini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya lagi. Di sini kita pakai gula merah. Kemudian di sini kita pakai garam secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, mau pakai kaldu ayam boleh, kaldu jamur boleh. Kemudian micin juga boleh, sesuai dengan seleranya Flavis aja di rumah. Nah, untuk masak resep ini, proses memasaknya agak penting ya Flavis. Jadi, kalau misalnya kuahnya sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti ayamnya setengah empuk dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Baru kita akan masukkan kentangnya. Jadi, masak ayamnya setengah empuk dulu, baru masukkan kentangnya supaya kentangnya itu nggak cepat hancur karena kentang itu lebih empuk ya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar udah ngeresep, ayamnya mateng, kentangnya juga udah mateng. Nah, ini ayamnya sudah mateng. Kemudian ini kentangnya juga sudah mateng. Ini rasanya udah enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Nah, ini cocok banget kita makan pakai nasi, ataupun pakai lontong, ataupun pakai ketupat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan nangka muda. Ini nangkanya kita potong sekecil-kecil mungkin ya, atau dicacak atau dicincang. Kemudian setelah itu kita akan rebus terlebih dahulu nangka yang sudah tadi kita cincang. Ini supaya getah-getahnya tuh hilang dan juga nanti pada saat kita numisnya itu nggak usah terlalu lama karena nangkanya sudah matang dan sudah empuk. Nah, ini akan kita
rebus kurang lebih 20 menit. Kalau misalnya sudah 20 menit atau kira-kira sudah empuk ya, itu kita akan angkat. Nah, setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Untuk bumbunya, pertama-tama di sini kita siapkan kecombrang atau ada yang bilang bunga kincung atau bunga honje. Kalau kita klasifikasi ngomongnya bunga kecombrang ya. Ini nanti bikin aroma tumisan nangkanya jadi semakin wangi banget dan rasanya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Di sini aku pakainya cabai rawit dan juga cabai keriting biar mantep nanti. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh dikurangin atau ditiadakan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi brambang atau bawang merah. Ini bawangnya kita pakainya yang banyak ya, supaya nanti masakannya semakin sedap dan juga gurih. Nah, selain ada bawang merah, kita akan tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai ada lengkuas ya. Lengkuasnya boleh dikeprek, boleh dipotong tipis. Kemudian ada serai, ini satu batang aja boleh dipotong dan juga boleh dikeprek. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam dan yang paling penting ini ada pete. Terus kalau misalnya bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, terlebih dahulu kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu dan berbau harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bumbu lainnya. Tadi ada salam, ada serai, ada laos, ada kecombrang dan juga ada cabai rawitnya. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya layu dan juga harum, tapi nggak boleh terlalu kering banget ya. Kemudian baru masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan bahan tercampur rata seperti ini. Baru nanti kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap secukupnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Tidak terasa, Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalaupun Flavis nggak pakai tidak terasa, ini rasanya udah enak banget karena bumbunya itu udah komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan tutup supaya bumbunya lebih ngeresep lagi. Kemudian kalau kira-kira sudah agak asat, kita aduk lagi. Dan ini tekstur tumisannya itu nggak boleh sampai kayak masih ada basahnya ya. Jadi diusahakan benar-benar kering tumisannya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan peteknya. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka makan petek, masih ada rasa krius-kriusnya, itu masukinnya di awal setelah bumbu ditumis ya. Jadi kalau aku lebih suka makan petek yang masih kletus-kletus gitu, masih krius-krius, jadi aku masukinnya di akhir masakan kalau kira-kira sudah mau diangkat. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Wah, ini aromanya udah harum banget, wangi kecombrang, wangi pete. Wah, ini rasanya akan enak banget. Apalagi nanti kita akan makan pakai nasi yang masih kemebul, terus ada tempe goreng serengnya atau tempe goreng tepungnya. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan bandeng. Ini nanti kuahnya itu seger banget. Di sini kita siapkan ikan bandeng sebanyak 1 ekor. Ini kurang lebih beratnya sekitar 500 gram. Nah, bagi Flavis yang nggak terlalu suka ikan bandeng karena durinya memang lumayan banyak, Flavis bisa ganti menggunakan ikan kakap merah ataupun kakap putih. Flavis juga bisa pakai jenis ikan kue. Nah, daging ikan kue dan juga daging ikan kakap itu kan tebel-tebel dan durinya juga nggak terlalu banyak. Kalau misalnya Flavis nggak pakai ikan bandeng, Flavis bisa pakai ikan-ikan tadi ya.
Nah ini karena aku suka banget ikan bandeng, walaupun durinya banyak tapi itu rasanya itu manis banget gitu. Nah ini ikannya kita marinasi dulu ya dengan sedikit garam dan juga jeruk nipis. Paling nggak 10 menit lah ya, udah cukup. Nah setelah itu baru kita akan goreng. Hari ini gorengnya nggak usah banyak-banyak minyak. Dan di sini tuh menggorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang. Biarkan sampai panas. Kalau sudah panas, kita akan masukkan ikan bandengnya yang sudah kita marinasi ya. Nah kalau misalnya ikan bandengnya bagian bawahnya sudah matang, kemudian kita balik. Nah baliknya itu cukup sekali aja supaya nanti ikannya itu nggak hancur. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah matang, kemudian kita langsung angkat. Jadi nggak usah bolak-balik, cukup satu kali balik aja udah cukup. Ini kita sisihkan ya, kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah untuk bahan lainnya di sini sudah aku siapkan, ada kemangi udah genggam aja, kemudian cabai rawit kurang lebih 15 dan 4 lembar daun salam, ada 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong dan ada serai, 2 batang serai yang sudah digeprek-geprek. Setelah ini kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya itu cuman simpel banget Fluffy. Di sini ada 3 butir kemiri, 1 cuil jahe, 3 bawang putih dan ada 12 bawang merah. Di sini cabenya kurang lebih 10 dan ada 5 cm kunyit. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Nah ini supaya gampang untuk menghaluskannya, cabenya kita potek-potekin. Kemudian tambahkan air. Setelah ini kita langsung haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Kita akan tumis bumbu menggunakan minyak bekas goreng ikan tadi ya. Kalau misalnya Fluffy merasa kebanyakan, boleh dikurangin dulu minyaknya. Kemudian masukkan lagi serai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai aromanya itu harum banget, udah nggak ada bau langunya sama sekali. Baru setelah itu nanti kita akan tambahkan air. Nah untuk airnya di sini kita siapkan sebanyak 400 ml ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bahan lainnya. Di sini ada asam, ini asam Jawa sebanyak 2 sendok makan. Kemudian dicampur dengan 100 ml air. Kemudian tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sesuai dengan seleranya Fluffy. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, baru masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Kemudian di sini kita masukkan lagi ada tomat, cabai rawit dan juga ada daun kemangi. Nah setelah ini biarkan mendidih lagi. Masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini aromanya udah harum banget, aroma kemanginya tuh harum banget. Kuahnya juga rasanya itu seger banget. Dan ini rasanya itu ringan banget. Jadi kita kan nggak pakai santan ya. Jadi rasanya itu ringan banget, seger banget, dan dagingnya juga enak banget. Nah ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kalau misalnya ada nasinya anget, tempe gorengnya anget, atau tahu gorengnya anget. Wah, cocok untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup makaroni. Tapi Fluffies nggak usah khawatir, ini supnya bener-bener udah rasa Indonesia banget. Nanti anak-anak pasti akan suka. Dan resep sup ini adalah resep sup dadakan. Jadi Fluffies kalau misalnya lagi buru-buru banget, bisa pakai resep ini untuk menu anak-anak di rumah. Nah tadi selain ada makaroni, kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu di sini kita pakai wortel. Nah wortelnya supaya cantik kita potong kotak-kotak ya, kecil-kecil. Nah selain ada wortel, nanti kita juga akan tambahkan bahan lainnya, yaitu di sini kita pakai buncis. Buncisnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 10-15 helai aja udah cukup. Nah buncisnya juga kita potong kecil-kecil ya, supaya nanti lucu dan cantik. Kalau sudah, kita masukkan lagi ke dalam wadah berisi wortel.
Nah, setelah itu kita tambahkan bakso supaya anak-anak lebih suka nanti untuk memakannya. Nah, baksonya juga kita akan potong tipis-tipis supaya nanti juga tampilannya jadi cantik. Jadi lengkap ya, nanti ada makaroni, ada wortel, ada buncis, dan juga yang menariknya nanti yang anak-anak suka itu ada baksonya. Nah, setelah baksonya kita potong-potong, kita tambahkan lagi tahu. Ini namanya tahu telur, tahu sutra. Nah, misalnya kalau Flavis nggak ada, bisa juga ganti pakai tofu yang kotak itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada juga ya wis ditiadakan aja, jangan pakai tahu yang biasa karena nanti rasanya kurang enak ya. Kemudian kita akan bikin bumbunya. Untuk bumbunya itu praktis banget Flavis, ini kita cuma pakai bawang putih. Bawang putihnya juga nggak usah diulek, cuman kita geprek-geprek aja. Ini cukup 3 aja. Kemudian setelah ini kita siapkan panci, kemudian kita akan tumis bawang putihnya langsung di pancinya aja. Untuk menumisnya seperti biasa aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah, kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Kalau misalnya sudah harum, tapi nggak usah sampai terlalu coklat banget juga nggak apa-apa, yang penting udah harum. Kita masukkan terlebih dahulu baksonya, kemudian kita aduk-aduk sebentar, kayak kita tumis dulu sebentar gitu ya. Kemudian setelah ini kalau misalnya baksonya kurang lebih sudah agak kering, kita masukkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, ini cukup 1,5 liter aja udah cukup. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada sejumput merica, dan ada kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk juga boleh, 1 sendok teh, dan juga ada garam secukupnya aja. Kemudian kita aduk rata, kita tutup, biarkan sampai nanti airnya mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita akan buka, kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi di sini ada wortel, ada buncis, ada makaroni, kemudian ada tahunya. Nah, setelah ini kita biarkan sampai mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, kita buka lagi, kita tambahkan lagi supaya lebih wangi. Ada daun bawang, kemudian ada, kalau mau tambahkan seledri, dan juga ada berambang goreng. Nah, begini aja udah matang Flavis supnya. Ini sup dadakan yang enak banget dan juga bergizi. Ini rasanya enak banget, dan sup ini harus langsung dimaem saat matang ya. Selesai matang itu harus langsung dimaem, karena nanti kalau misalnya masaknya sekarang misalnya terus sore baru dimakan, itu nanti rasanya nggak enak. Jadi harus langsung dimaem ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah.